Baik, selamat datang di podcast Political Energy. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Amri Sarofi, selaku host pada podcast Political Energy ini. Salam bagi sahabat energi yang setia per hari ini masih mengikuti di beberapa platform media kami, Instagram maupun YouTube, untuk kita berdiskusi perihal energi bersih, energi berkelanjutan, energi hijau. Nah, di episode kali ini saya akan membawakan berdiskusikan tema terkait keadilan energi dan perlindungan hukum masyarakat terdampak di era transisi energi. Nah, di episode ini tidak lupa saya akan mengundang juga salah satu narasumber yang kita ajak ngobrol perihal diskusi bagaimana sih soal keadilan energi dan bagaimana serta perlindungan hukum masyarakat yang nantinya terdampak pada transisi energi. Baik, langsung saja kita undang. Halo, selamat malam Mas Taufik. Halo, selamat malam Mas Amrin. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kita bisa bersua secara online ya podcastnya Mas ya. Oke. Dengan kawan-kawan political energy. Oke, Terima siap. kasih Mas Taufik atas kesempatan waktunya apa bisa bergabung di podcast Political Energy ini. Ya, kita nanti akan membahas perihal bagaimana sih keadilan energi dan perlindungan hukum. Nah, Mas Taufik ini juga salah satu, ya tidak kalah itu juga bagian dari koordinator perusahaan Altim yang dimana fokus pada isu-isu lingkungan dan sosial seperti itu. Nah, mungkin itu Mas Taufik. Jadi kita nanti akan berbincang berbincang berdiskusi perihal bagaimana sih keadilan energi. Karena menurut saya di tengah dorongan global yang menuju transisi energi bersih, kita sering terkadang berbicara tentang teknologi, investasi, dan target emisi. Namun, ada satu pertanyaan penting yang tidak boleh kita abaikan, yaitu apakah transisi energi ini berjalan adil bagi semuanya? Nah, dengan hari ini kita akan membahas keadilan energi dan perlindungan hukum masyarakat terdampak di era transisi energi ini adalah sebuah tema yang mungkin mengajak kita akan melihat lebih dalam bahwa di balik-balik proyek energi dan kebijakan besar masyarakat yang hidup berdampingan dengan perubahan itu ada yang berdampak secara sosial, ekonomi, bahkan hak-haknya. Nah, transisi energi ini seharusnya tidak hanya memindahkan sumber energi, tapi juga memastikan ada kelompok yang tertinggal, terpinggirkan, atau kehilangan perlindungan hukumnya. Keadilan energi bukan sekedar slogan, melainkan komitmen nyata terhadap berkelanjutan dan peradilan. Nah, mari kita akan bahas bersama Mas Taufik dengan beberapa diskusi pada pada episode kali ini. Mungkin saya akan mencoba melontarkan isu ini kepada Mas Taufik untuk kita opening terkait diskusi kita. Menurut Mas Taufik, halo Mas Taufik. Halo, siap Mas Amrin. Menarik ini isu yang bakal kita bahas pada malam hari ini ya Mas ya. Oke, Transisi Mas, energi. Mas Taufik, Oke, siap. menurut Mas Taufik ini, apa sih Mas yang dimaksud dengan keadilan energi dan mengapa konsep ini penting dalam proses transisi energi di Indonesia pada tahun ini dan tahun-tahun yang ke depan? Oke, baik Mas. Pengantar aja Mas ya, karena posisi saya kan di Kalimantan Timur pada hari ini ya. Jadi kalau ngomongin konsep keadilan energi atau transisi energi pada malam hari ini, itu juga berkaitan juga, ya kita lihat aja Kalimantan Timur bisa menjadi corong transisi energi di Indonesia hari ini, gitu. Begini, kalau misalkan kita ngomongin keadilan energi Mas, konsep ini penting atau enggak di transisi energi di Indonesia. Aku ambil sampel juga dari Kalimantan Timur. Kita juga harus melihat realitas, Mas. Keadilan energi itu bukan cuma soal ganti mesin, batu bara, atau energi fosil ke matahari gitu. Tapi soal memutus rantai ekstraksi yang selama ini memposisikan daerah hanya sebagai lahan kering. Mas Amrin, kita nggak pungkirin di daerah hari ini banyak dikeruk untuk energi fosil, kemudian juga harapannya di transisi energi itu bisa juga merubah gitu. Kita juga nggak bisa bicara keadilan energi, Mas Amrin,
dan perlu kita kaitkan sama keadilan ekologis. Contoh ya Mas, bayangkan di Kaltim kita punya sejarah kelam nih kalau ngomongin transisi energi atau fosil pada hari ini. Merujuk pada data kawan-kawan Jatam, setidaknya ada 1.735 lubang tambang yang dibiarkan mengangak tanpa reklamasi. Nah, konsep ini penting, Mas, agar transisi energi hijau tidak menjadi penjajahan hijau, di mana kita menyelamatkan langit nggak hanya Jakarta, tapi juga membiarkan tanah atau daerah dan sungai yang ada di Kaltim itu tetap apa ya, tetap ada dan nggak bolong gitu dan nggak beracun gitu. Ya, kalau ngomongin konsep keadilan ekologis, gak hanya di Jakarta aja yang adil, di wilayah Kaltim pun juga harus adil gitu. Nah, transisi harus bisa menyembuhkan luka ekologis, Mas. Itu yang paling penting. Bukan menambah zona apa ya, korban-korban baru yang ada di wilayah terdampak untuk peralihan antara energi fosil ke transisi energi. Itu sih Mas Amren. Oke, Mas Taufik. Nah, kalau banyak sih ya kejadiannya tadi seperti apa ya, seperti atas yang terhadap di Kaltim. Nah, atas per hari ini Mas Taufik, apakah kebijakan taksi ini saat yang ada saat ini ya sudah mempertimbangkan dampak sosial dan hukum nantinya nanti untuk masyarakat yang mungkin bisa jadi terdampak misalnya? Oke, kalau melihat aturan hari ini atau hukum di Indonesia ya Mas ya, kita nggak pungkirin hari ini. Kebijakan kita tuh masih bersifat top down Mas. Dan sangat ngikutin pasar, market driven. Misal kita hari ini bedah dalam Perpres nomor 112 tahun 2022, itu ada narasinya itu sangat kental dengan insentif fiskal untuk investor. Nah, ini nih yang sangat disayangkan, Mas. Kemiskinan juga masih terdampak di situ di aturan kita. Dan malah aturan ini tidak memitigasi resiko sosial. Apalagi dampak hukum ya Mas ya. Seringkali kita dianggap sebagai biaya sampingan lah di mekanisme undang-undang itu. Padahal kalau kita merujuk sama data BPS atau data ekonomi ya, di contoh ya, aku bawa ambil sampel di Kaltim, masih bergantung hingga sampai 40 sampai 50%. Itu masih energi fosil, Mas. Nah, kalau transisi berjalan tanpa jaminan hukum bagi pekerja, baik itu warga lokal juga, kita bukan sedang melakukan transisi energi yang adil sih, Mas. Tapi sedang memicu bom atau ledakan baru nanti dan menimbulkan konflik baru serta juga bakal banyak pengangguran. Nah, kebijakan itu juga harus bisa mengakomodir, nggak hanya dari atas ke bawah, tapi juga dari bawah ke atas. Apa dampaknya? Gimana eh, dampak sosialnya itu yang harus kita cermati bersama, Mas. Itu Mas Amrin. Oke, berarti per hari ini per kebijakan energi bisa dikatakan ya masih belum signifikan ya untuk bagaimana Eh, belum mendukung sih. secara ekonomi dan ekologisnya. Nah, kalau kita hal yang paling dasar siapa Mas? Nah, lantas ada nggak ya Mas kelompok-kelompok yang masyarakat yang mungkin yang paling rentan terhadap transisi ini Mas? Sehingga mungkin saja kebijakan ini belum apa ya mensinergikan atas kejadian-kejadian. Ya, kalau misalkan ngomongin kelompok masyarakat mana yang paling rentan terdampak terkait proyek transisi energi atau pembangunan energi terbarukan ya. Ya, kita hari ini eh, melihat realitas yang ada atau fakta yang ada. Contoh, ke Jojo lah, saya di Kaltim sendiri itu masih banyak masyarakat yang terdampak. Coba saya bedah, ada 3 kelompok masyarakat atau kelompok yang kena dampaknya. Yang pertama itu masyarakat adat dan lokal yang kedaulatan ruangnya itu sering dilanggar, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, pekerja atau buruh sektor fosil. Ada ratusan ribu buruh yang nasibnya di ujung tanduk tanpa rencana. Nah, ini mau dikemanakan? Misalkan ada transisi dari tadi fosil kemudian ke energi. Nah, buruh-buruh ini
apakah sudah siap? Nah, ini nggak hanya ngomongin buruhnya aja ya, maksudnya pemerintah juga harus bisa melihat sektor-sektor buruh ini mau dibawa kemana nih kalau misalkan udah memindahkan semua ke energi ke energi baru terbarukan gitu. Yang ketiga itu paling tragis Mas. Banyak masyarakat hari ini ya. Kalau aku merujuk eh, data di Kaltim sendiri, masyarakat lokal tuh banyak dampaknya. Yang sebelumnya itu sudah banyak dampaknya di energi di apa di fosil. Nah, kemudian hari ini juga mulai transisi lagi. Kita lihat aja data dari kawan-kawan Jatam tuh Mas. Di Kaltim khususnya, kurang lebih hampir 36 sampai 40 orang itu banyak apa ya eh, menegang nyawa di lubang tambang Kaltim. Nah, ini kita bisa lihat di mulai tahun 2011 hingga 2025 hari ini hampir 40 orang itu terdampak akibat ya proyek-proyek ini gitu. Ya transisi energi ini juga nggak boleh mengulangi tragedi yang sama seperti eh, sebelumnya. Itu sih Mas Amrin. Oke Mas, terkait lubang tadi gimana ya, Mas? Itu lubang yang sebelumnya apa ya digunakan untuk hasil fosil itu, yang dikeruk berarti ya, Mas? Itu cukup dalam berarti ya, Gimana sejauh Mas? ini. Terkait kejadian-kejadian yang ada di lubang apa di lubang-lubang itu, berarti lubangnya itu cukup mendalam berarti ya? Oh dalam banget tuh Mas. Ya hari ini reklamasi juga nggak berjalan secara maksimal tau gitu. Nah hari ini tiba-tiba pemerintah coba ngoyo atau ngebut untuk segera mengakomodir untuk transisi energi ya baru terbarukan itu. Itu sih Mas. Harusnya bisa balance, harus balance gitu. Berarti untuk upaya kayak reklamasi dan lain sebagainya berarti ditiadakan ya sama perusahaan sebelumnya Nah atau kita biarin Mas? ya kita nggak mungkirin ya. Maksudnya banyak nggak hanya perusahaan legal atau ilegal hari ini. Kalau merujuk hari ini terkait kepatuhan hukum kan sudah diatur itu bahwa perusahaan-perusahaan atau korporat yang melakukan penambangan juga itu juga harus melakukan reklamasi Mas. Faktanya hari ini juga Mas terbang dari Jakarta ke Samarinda deh, kalau enggak dari Jakarta langsung ke Baro gitu. Mas bisa melihat tuh lubang tambang yang hari ini dibiarkan ya ditinggalkan gitu oleh penambangnya. Nah, hari ini pemerintah coba ngoyo untuk ke transisi energi, sedangkan yang kemarin itu belum ditutup itu masih banyak yang terdampak akibat penambangan-penambangan itu sih Mas. Oke, Mas. Oke, Mas. Berlanjut ke ini Mas, apa ya diskusinya terkait kita akan mencoba ke dasar dulu ya. Saya melihat bahasa Mas Taufik juga di apa di juga. Nah, kalau melihat dari segi hukum Mas, ini apakah kerangka kebijakan atau kerangka hukum di Indonesia ini sudah cukup melindungi hak hak masyarakat yang terdampak pada transisi energi yang akan nantinya transisi energi ini. Kalau kita bicara kerangka hukum, menurut kacamata Mas Taufik. Oke, kalau menurut saya hari ini tuh sangat jauh dari kata ideal. Bahkan ini malah melihat seperti kemunduran hukum gitu. Ya kita aja melalui Undang-Undang Cipta Kerja Mas gitu. Instrumen proyek strategis nasional PSN gitu. Seringkali jadi legitimasi bahwa mencabut hak atas warga atau tanah warga secara paksa gitu. Nah ini kan apa ya kalau misalkan ngomongin transisi energi kan ada kaitannya juga gitu sama masyarakat lokal juga kemudian hak atas tanah warga juga bakal terdampak ini Mas Gani. Buktinya sudah ada aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 terkait Cipta Kerja ini pun tidak bisa mengakomodir gitu nah permasalahan-permasalahan ini gitu. Ya kerangka hukum kita nih lebih berfungsi sebagai apa ya fasilitator akumulasi modal para investor gitu Mas. Daripada ngeproteksi warga atau masyarakatnya sendiri itu yang apa ya sangat disayangkan gitu bahwa kalau ngomongin konsep keadilan aturan itu juga harus bisa mengakomodir juga masyarakatnya atau warga di sekitar proyek tersebut gitu. Itu sih Mas. Padahal
Juga kalau tadi kita kaitkan sama contoh ya, kita kaitkan lagi kembali ke lubang tambang itu. Perusahaan kan harus diwajibkan mereklamasi, tapi ya faktanya masih banyak ribuan lubang tetap terbengkalai gitu, Mas. Ya hukum kita ya kita nggak pungkirin ya, hukum kita itu tajam ke rakyat yang bertahan, tapi tumpul ke perusahaan yang meninggalkan lubang maut. Misalkan ada proyek PSN ini, ataupun proyek transisi energi ini, di mana berarti harus memang diperketat terkait aturan-aturan atau undang-undang yang hari ini mengatur terkait proyek tersebut gitu. Paling utama yuk juga harus bisa mengakomodir warga sekitar. Itu sih Mas Amrin. Oke, berarti kalau tadi Mas Taufik yang ini jauh dari konsep keadilan apa yang ada di hukum, kerangka hukum yang ada. Nah, menjadi satu dasar untuk pas mengatur satu kebijakan sangat jauh ya berarti ya. Nah, kalau hal tersebut jauh, berarti bisa dikatakan kalau dalam pelibatan hukum kan adanya suatu tinggal mas partisipasi atau mining partisipasi. Nah, apakah dalam kebijakan di di Kalimantan sendiri, Mas, Kalimantan Timur sendiri sudah melibatkan apa ya, sudah melibatkan masyarakat secara bermakna nggak, Mas? Atau mining participation dalam perencanaan entah itu nantinya transisi energi kalau Oke, untuk per hari ini. oke siap. Kita lihat hari ini ya Mas, gak hanya Kalimantan Timur sih Mas. Di Indonesia sendiri gitu. Kalau ngomongin makna meaningful participation, nah biasanya itu ya saya melihat hanya partisipasi semua. Masyarakat atau warga hanya dijadikan objek validasi secara administratif mas gitu nah. Ini nggak kita pungkirin mas ya. Entah itu dari DPR ataupun kementerian dan yang lainnya itu lebih sosialisasi satu arah. Itu nggak kita pungkirin mas. Mereka memang dilibatkan, tapi secara faktual nggak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kalau kita merujuk sama prinsip free, prior, and informed consent, seringkali cuma jadi pajangan. Itu aja Mas. Partisipasi bermakna itu mensyaratkan kesetaraan posisi nilai tawar. Jangan sampai warga baru diajak bicara, tiba-tiba nanti eh, menyampaikan aspirasinya. Banyak di kampung-kampung itu ya ditodong langsung, bukan hanya dibuat untuk konsultasi, tapi malah diintimidasi secara halus. Itu kan sangat disayangkan Mas, yang nggak dipungkirin. Beberapa beberapa lah kita lihat kasus-kasus di Indonesia hari ini gitu. Kemarin di Wadas, kemudian juga di IKN hari ini juga masih apa ya, di Telemo itu pun masih masih menjadi intimidasi gitu proyek-proyek seperti itu. Itu sih Mas Amrin gitu. Oke, Mas. Nah, lantas kita sebagai masyarakat dan masyarakat sendiri sebagai salah satu aktivis juga di Kalimantan ini, apa sih mas peran yang bisa kita main apa ya bisa kita mainkan dalam hal untuk mengawal keadilan energi ini? eh Gimana Mas? Agak kurang jelas tadi. Oke, atas kalau semua aspek kayak manufakturasi itu apa ya, kurang bermakna secara keseluruhan. Nah, lantas kayak kita saya sendiri ya sebagai masyarakat dan Mas Taufik sendiri sebagai aktivis, peran apa yang mungkin bisa dimainkan dalam mengawal keadilan energi bersih, Mas? Oke, kalau ngomongin keadilan energi, berarti kita juga harus jelas ada beberapa indikator, Mas. Harus jelas gitu indikatornya. Kita hormati hak, kita pulihkan lingkungan. Karena nggak kita pungkirin proyek yang adil, kalau masyarakat lokal tidak terusir dan ekosistem mereka tidak hancur, maka ya aman gitu. Secara hukum juga ini juga menjadi indikator untuk keadilan restoratifnya, Mas. Ya, jangan sampai kita ngomongin energi bersih gitu. Kita nggak pungkirin lagi, back lagi ke case yang sebelumnya ya. Ada hampir 1.735 lubang tambang di Kaltim masih dibiarkan terbuka. Nah,
Jika sebuah proyek energi justru menyemari sumber air warga, lingkungan warga, ya maka proyek ini juga cacat secara moral, baik moral dan hukum gitu. Terlepas dari berapa hijau labelnya, kan lagi ngetren nih terkait transisi bersih hijau dan lainnya ini. Nah ini juga harus adil sih. Yang pertama juga harus kita hormati hak dan harus juga untuk pulihkan lingkungan. Nah, itu sih Mas Amrin. Nah, oke Mas. Tadi Mas Taufik menyebutkan beberapa indikator. Nah, lantas apa indikator bahwa suatu kebijakan atau proyek energi ini dapat dikatakan secara adil, secara sosial maupun dalam hal kebijakan ataupun hukum, Mas? Ya, kita back lagi sih Mas. Aspek-aspek sosial, hukum, secara filosofis juga itu juga harus terpenuhi kan Mas. Dengan tagline atau gembor-gembor proyek nasional atau transisi energi sendiri, apakah kita udah siap gitu? Apakah kita udah mampu untuk bisa eh, cepat untuk ke tahap itu gitu? Nah, memang kita sangat membutuhkan itu, tapi jangan sampai eh, dampak-dampak yang akan terjadi itu terus berulang kali, karena itu seperti mutar aja gitu Mas. Jadi mau nggak mau ya juga harus semua aspek harus diakomodir. Baik lagi tadi, pemerintah, masyarakat itu juga harus sama-sama mengambil keputusan. Pemerintah nggak hanya sebagai formalitas sosialisasi untuk ada bakal transisi energi dan lainnya, bukan itu. Tapi yang dibutuhkan hari ini ya masyarakat harus ikut terlibat gitu untuk pengambilan keputusan untuk transisi energi ini. Gitu sih Mas Amrin gitu. Oke, Jadi Mas. jadi ya nggak hanya dari pemerintah ke korporat atau investor gitu, nggak. Tapi hari ini masyarakat. Ya kita nggak mungkin banyak proyek di Indonesia hari ini juga apa ya, yang nggak jauh-jauh lah Mas. Kemarin kita lihat banjir bandang yang ada di Aceh ya, maksudnya di Sumatera gitu. Itu kan juga salah satu dampak ya dari proyek-proyek nasional hari ini yang ada di Indonesia. Ya jangan sampai hari ini terkait proyek transisi energi ini itu juga berdampak seperti itu gitu. Bisa diminimalisir. Kemudian juga bagaimana ngomongin sustainability-nya gitu. Itu juga harus di eh, combine gitu, balance gitu. Itu sih Mas Amrin. Oke. Atas Mas Taufik melihat suatu kebijakan di Indonesia tentang kondisi per hari ini Indonesia yang dimana ya kita bisa dibilang kan apa ya carut marutnya lah. Nah nanti perihal kebijakan dan sebagainya. Nah ada nggak sih Mas Taufik sendiri sebagai koordinator usaha ini rekomendasi perihal kebijakan yang paling mendesak untuk memperkuat perlindungan hukum masyarakat yang nantinya terdampak dalam hal transisi energi. Nah, oke, baik Mas. 2024 kemarin ya, kalau ngomongin transisi energi berarti ya nggak jauh-jauh sama sumber daya alam ya Mas. Nah, saya sempat membahas sama salah satu mentor atau tokoh nasional pada saat itu, membahas undang-undang perubahan iklim. Ini juga berkaitan sama undang-undang transisi energi yang berkeadilan juga gitu. Indonesia itu sudah kebanyakan Mas undang-undang secara sektoral gitu. Banyak banget aturan. Maka daripada itu apa nanti? Dengan banyaknya aturan itu bisa adanya desharmonisasi kebijakan. Nah, ini nih ruwetnya di Indonesia adalah selalu bertabrakan dengan aturan satu dengan aturan yang lain. Nah, harapannya kalau misalkan kita merujuk dengan merekomendasikan kebijakan terkait aturan transisi energi, ya marilah coba kita bahas bersama-sama undang-undang yang semua aspek bisa terpenuhi, baik itu transisi energi, baik itu juga secara ekologis, sumber daya alam. Nah, Indonesia pun juga belum ada undang-undang sumber daya alam, SDA. Nah, ini kan bisa dikaitkan semuanya itu, mengumpul jadi satu. Saya lebih ada itu Mas, kalau misalkan kalau merujuk sama undang-undang pokok agraria kan, itu kan bisa mengakomodir semuanya. Nah,
ini transisi energi juga bisa harapannya undang-undangnya atau peraturannya itu bisa mengakomodir semuanya, nggak hanya energi aja, tapi juga perubahan iklim. Kemudian juga ngomongin apa namanya ekologis itu harus bisa jadi satu. Karena kalau misalkan ada undang-undang transisi energi, nanti bakal berbenturan sama undang-undang pertanahan, nanti bakal berbenturan sama undang-undang kehutanan. Nah itu kan kayak apa ya? Ini yang buat eh, yang menempatkan bahwa nggak bisa mengakomodir masyarakat itu sendiri juga itu. Ini salah satu faktor gitu Mas. Karena kalau ngomongin kebijakan yang berkeadilan untuk transisi energi itu berarti harus bisa menempatkan hak asasi manusia di atas segala investasi gitu Mas. Jangan sampai hak asasi manusia ini itu malah menindas, malah ditindas sama investor atau investasi-investasi terkait transisi energi. Yang kedua, nah, di Indonesia sendiri belum ada sampai ngomongin audit untuk dampak terkait hak asasi manusia ataupun ekologis. Nah, di transisi energi ini kalau ngomongin kebijakan berkeadilan, berarti juga harus ada independen atau lembaga gitu, nah, yang bisa memberikan izin untuk proyek terkait transisi energi. Ya, agar lebih apa ya, lebih balance lah, gitu antara aturan apa antara kebijakan dengan implementasinya gitu. Yang ketiga juga harus tegas gitu sama korporasi. Nah, hari ini kan pemerintah malah takut dengan korporasi. Itu nggak kita eh, apa ya nggak menutup mata lah kita gitu. Banyak pemerintah juga takut sama korporasi gitu. Ya buktinya nggak bakal ada bencana yang ada di Sumatera kalau misalkan pemerintah nggak melek gitu. Malah korporasi masih babatutan. Nah, harapannya di transisi energi itu juga bisa tegas terkait perusahaan-perusahaan atau korporasi atau investor lah terkait transisi energi. Dan harapannya korporasi dan lainnya itu bisa bertanggung jawab penuh pada pemulihan lahan gitu. Baik lagi tadi kayak terkait energi fosil masih banyak perusahaan yang apa ya yang masih mengabaikan lah terkait reklamasi. Karena jangan sampai nih dana APBN yang kecil di periodenya Pak Prabowo ini untuk menutupin dampak-dampak terkait eh, akibat tidak terrealisasinya implementasinya terkait kebijakan yang adil gitu. Jangan sampai lah Mas. Kita juga butuh aturan yang memberikan hak veto juga kepada masyarakat lokal karena juga ruang hidup mereka juga bakal dirampas dengan adanya proyek-proyek eh, ngomongin PSN gitu sih. Itu sih Mas Amrin. Jadi warga juga atau masyarakat lokal juga eh, punya hak veto. Itu Mas Amrin. Oke, baik Mas. Cukup menarik perbincangan di episode ini. Nah, lantas ini Mas, apa yang menurut Mas Topik sendiri ya? Mungkin ya pemerintah harus berbenah mulai dasar apa Mas? Perihal kebijakan atau perihal sosial aspek dan lain sebagainya. Yang paling mendasar ya, pemerintah harus berbenah pada kondisi per hari. Ya, apa ya? Kalau hari ini yang ya pertama terkait kebijakan sih Mas. Karena juga kalau misalkan kita nggak melihat kebijakan ini yang adil ya, tidak melihat konsep keadilan untuk Indonesia sendiri, tidak menganut kebijakan yang pro sama rakyat, ya bakal terus berulang-ulang kali seperti ini. Ya harapannya kalau misalkan ada percepatan terkait transisi energi ini, demokrasi energinya berjalan dan bisa bersifat secara desentralistik dan dikelola secara mandiri gitu. Nah, harapannya seperti itu, Mas. Khususnya contoh ya di Kaltim ya hari ini ya. Transisi yang ideal kalau melihat hari ini di Kaltim itu saat kita tidak lagi melihat dampak-dampak seperti anak-anak yang tadi kena lubang tambang, kemudian eh, jalan-jalan yang rusak akibat penambangan, ini jangan sampai gitu. Jangan sampai ini terjadi lagi gitu. Kita juga harus bisa melihat
daerah sekitar atau warga sekitar itu bisa mandiri, bisa berdikari terkait energi bersihnya itu yang kita harapkan sih Mas. Kita juga nggak hanya melihat kita di daerah Kaltim khususnya supply ke keluar kota, luar pulau, dampaknya di kita. Nah, itu jangan sampai gitu. Nah, karena yang paling penting adalah jangan sampai meninggalkan jejak penindasan dan kematian di atas bumi untuk warga sekitar dengan adanya tagline terkait transisi energi. Jangan sampai meninggalkan penindasan untuk mereka-mereka. Ya, kita kan ini Mas ya. Kita mari kita sama-sama menyelamatkan bumi kita untuk masa depan yang baik gitu nah. Jangan sampai kita menghancurkan bumi kita dengan manusianya dulu yang dihancurkan. Jangan, gitu lah. Itu Oke. harapan yang paling ideal adalah ketika kita ngomongin keadilan transisi energi dan keadilan untuk Indonesia itu sih Mas. Contoh di Kaltim ya. Kenapa hari ini Kaltim? Kaltim juga salah satu sumbangsi terbesar loh Mas terkait energi ataupun ada yang di Indonesia hari ini. Dampaknya apa untuk Kaltim? Kaltim juga masih jauh dari kata maju juga. Kemudian juga kita lihat masih banyak lubang ataupun ya karena sebenarnya oke, bagus kalau misalkan transisi energi ini dikemas secara adil dan peduli terkait masyarakat sekitar, ya mungkin bakal menjadi transisi yang bersih, yang berdaulat gitu untuk Indonesia. Itu sih Mas Amrin. Oke. Sebelum saya akhiri Mas pada perbincangan diskusi pada episode kali ini, mungkin ada nih Mas ajakan nih, Mas Taufik sendiri terhadap hari ini pada kaum milenial atau Gen Z untuk bersama-sama mengawal bagaimana kebijakan ini yang bisa berdampak pada kita, yang nantinya kita yang akan menjalani kehidupan berikutnya. Karena aku melihat Mas Taufik sendiri di pusaka seringkali banyak mengadvokasi beberapa NPTN. Mungkin ada nggak Mas ajakan untuk teman-teman kita ya generasi-generasi muda ini? Ya, gini Mas. Eh, saya tuh selalu ingin tuh anak muda selalu peka terkait apa ya kesadaran lingkungannya, kesadaran secara ekologisnya. Karena kita nggak pungkirin lagi pemerintah hari ini tuh benar-benar menjajah anak cucu atau masa depan bangsa sendiri gitu. Jangan sampai kita ini nanti malah ditinggalin dengan dosa-dosa mereka gitu. Jangan sampai gitu. Jangan sampai pemerintah hari ini tuh meninggalkan dosa-dosa kita. 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan, mereka memang enggak, wah, ya mereka mungkin sudah mati, Mas, gitu nah. Hari ini mereka yang menikmatin itu. Jangan sampai juga kita ditinggalin dosa-dosa kita. Maka daripada itu, anak muda juga harus peka, harus melihat gimana isu-isu hari ini yang memberikan dampak kita. Karena dampaknya nggak hari ini, Mas. Dampaknya 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan. Ketika kita udah usia 40, 50 tahun lagi, apa? Indonesia sudah panas, Indonesia juga bakal hancur semuanya gitu. Yang hari ini menikmatin siapa? Ya pemerintah hari ini, jangan sampai. Ataupun korporat-korporat hari ini, jangan sampai. Nah, inilah anak pentingnya kita sebagai anak muda, khususnya ya Mas ya, di Indonesia ataupun di Kaltim juga ya kita peka lah gimana hari ini kebijakan Indonesia belum adil untuk kita semuanya gitu. Karena kebijakan-kebijakan kita banyak kepentingan-kepentingan investor itu nggak kita pungkirin Mas. Ya Undang-Undang Cipta Kerja kemarin Omnibus Law gimana kalau kita nggak marah seperti itu kan? Nah itu kan kita bisa melihat bahwa pemerintah hari ini masih pro sama investor, masih ngomongin ya bisnis, masih apa ya aturan kita kan masih ngomongin bisnis. Maka daripada itu ya kita sebagai generasi muda, kita juga hari ini nggak hanya duduk di meja kerja cari duit. Oh enggak, kita harus peka. Hari ini kita bisa nyari duit. Nah, terus nanti 5-10 tahun ke depan, apakah kita masih bisa mencari duit kalau misalkan kebijakan-kebijakan hari ini, proyek-proyek hari ini malah menghancurkan
masa depan kita. Nah, maka daripada itu ya kita harus peka terkait lingkungan kita. Itu sih, Mas Amrin. Oke, terima kasih Mas Taufik atas apa ya, atas menyempatkan waktunya untuk datang di podcast Political Energy ini. Saya sebagai host pada episode kali ini mengucapkan terima kasih banyak Mas Taufik sudah mampir, Siap, sudah berdiskusi, iya sih, sudah Mas. sudah memberikan banyak-banyak apa ya, keilmuan-keilmuan baru tentang bagaimana sih konsep keadilan dalam hal transisi energi ini dan sebagainya. Oke, Mas Taufik, saya Oke, mohon maaf mungkin tadi ada perkataan atau misalnya apa ucapan saya yang kurang berkenan. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan salam juga buat teman-teman di Pusaka Kaltim, Mas. Saya terus buat oke, Pusaka siap. Kaltim. Jangan lupa guys, di follow Instagramnya Pusaka Kaltim, dari mana Pusaka Kaltim ini apa ya, organisasi di bidang advokasi. Dan mungkin teman-teman yang di daerah Kalimantan mungkin bisa join ya Mas di Pusaka Kaltim. Bisa, Mas, bisa. Kita juga apa ya, dengan adanya Pusaka Kaltim ini tuh harapannya teman-teman kita hari ini juga bisa terakomodir. Kita juga harus bisa bareng-bareng lah, karena kan Pusaka Kaltim juga nggak bisa sendirian, Mas. Jadi kita juga harus kolaborasi, kolaborasi sama teman-teman yang lain. Karena yang kita hadapin hari ini bukan permasalahan yang mudah, tapi juga permasalahan serius, khususnya di Kaltim sendiri. Sudah ada IKN lah. Kita kan ntar lagi juga jadi ibu, Ya, apa ya katanya kan, ya kita nggak tahu ibu kota hari ini kayak mana kan. Tapi kan sudah ada bentuknya kan sudah ada itu bangunan-bangunan IKN kan sudah ada. Kita berada di wilayah IKN, kita hari ini di wilayah provinsi yang ya dibilang juga kaya lah di Indonesia gitu. Kalau misalkan kita nggak kolaborasi sebagai anak muda Kaltim, ya kita nanti mau ditinggalin apa? Itu sih Mas Amrin. oke. Terima Oke, kasih atas waktunya juga, atas kesempatannya karena ya dengan melalui platform seperti inilah kita bisa diskusi bareng, kita bisa menyampaikan aspirasi hari ini. Gitu. Itu oke, sih Mas Amre. oke. Baik, terima kasih banyak Mas Taufik. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, like, comment, and share di podcast Political Politikal. and Energy. Dan juga jangan lupa follow di Instagram Pusaka Kaltim. Stay tune. Dan nantinya kita akan kolaborasi lagi bersama Pusaka Kaltim. Kita akan membahas tentang isu-isu yang terbaru perihal transisi energi dan energi bersih. Begitu saja mungkin dari saya. Jangan lupa like juga di Instagram Political Energy. Mungkin teman-teman bisa update terbaru tentang berita terbaru tentang perkara energi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berjumpa di episode berikutnya.